Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang berbahagia. Di beberapa literatur saya melihat dan mempelajari sisi-sisi kehidupan Nabi beserta sahabat. Ada seorang sahabat yang namanya An-Nu'aiman bin Amr, seorang ahli Jaddah Al-Ansari. An-Nu'aiman bin Amr Al-Ansari. Sahabat ini sering membuat Nabi itu tertawa karena sering membuat perilaku-perilaku yang kemudian membuat orang lain tersenyum. Bahkan Nabi beberapa kali juga tertawa. Suatu saat banyak tamu Nabi. Kalau rumah Nabi itu kan samping masjid, karena masjid waktu itu kan masih kecil, rumah Nabi juga kecil. Nah, tamu dari orang Arabi itu orang gunung bahasanya. Karena perjalanannya jauh, kendaraannya adalah onta. Onta kalau perjalanan jauh pasti onta-onta yang gemuk. Seperti kalau kita mudik, itu kan mobilnya harus diservis supaya di tengah perjalanan tidak rusak. Nah, ini orang Arabi ini membawa kendaraannya itu onta. Ontanya gemuk-gemuk. Sampai ke rumah Nabi, onta itu ditambatkan, diikat di depan rumah. Sedang bertanya kepada Nabi di dalamnya sebagai tamu. Nah, itu sahabat-sahabat yang senior, termasuk ada Hamzah dan Abu Bakar dan seterusnya. Tiba-tiba melihat Nu'aiman, kita ini sudah lama tidak makan daging unta. Nah, kenapa? Itu ada unta gemuk. Mau nggak kamu sembelih? Saya mau, tapi nanti jangan bilang sama Rasul ya kalau saya sembelih. Padahal sahabat itu canda. Oleh Nu'aiman dianggap serius. Akhirnya dia ambil pedang, kemudian ontanya disembelih. Padahal onta Kamu. Nah, kalau ada orang suka merah misalnya jamaah Al-Falah bawa motor, terus ada temennya iseng motornya diambil, dijual. Kemudian orang yang punya motor itu diajak makan bareng hasil jual motor. Dan ketika disembelih, Nu'aiman itu pergi ngumpet. Setelah ngumpet, tamunya selesai. Begitu selesai lihat ontanya sudah tidak ada, sudah mati. Akhirnya kan dia teriak, ya Rasul, ini onta saya gimana? Sudah dipotong ini. Nu'aiman sudah tidak ada. Nah, disinilah kebijaksanaan seorang pemimpin. Rasul ketika melihat tamunya, kendaraannya yang begitu bagus, gemuk, dipotong oleh sahabatnya. Itu kan malu-malu ini gitu. Coba bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya tamu, kemudian ada tetangganya iseng diambil itu. Kan tidak mungkin. Itu Nu'aiman itu paling jahil, iseng. Nah, ketika selesai tamu itu melihat ontanya dipotong, teriak-teriak untuk minta ganti Rasul. Rasul sebagai pemimpin itu bijaksana. Dipanggillah para sahabat untuk menyelesaikan itu. Setelah selesai, nah tugas kita ini siapa yang motong? Akhirnya dikasih tahu, yang motong adalah Nu'aiman. Rasul sudah menduga, dicarilah Nu'aiman itu ngumpet di rumah salah seorang sahabat, ngumpetnya di kolong. Akhirnya dibuka itu kolongnya. Nah, akhirnya diminta pertanggungjawaban oleh Rasul. Ya Nu'aiman, kenapa engkau membunuh itu? Kenapa engkau menyembelih? Saya ini Rasul disuruh katanya. Disuruh oleh teman-teman yang lain. Saya sebenarnya sih nggak mau gitu. Disitulah Nabi itu mengusap wajahnya karena banyak debu, sambil tersenyum, sambil tertawa. Tidak marah, tidak. Hanya diminta pertanggungjawaban, tetapi pertanggungjawabannya dia itu tidak punya uang. Akhirnya para sahabat patungan.
Saya ingin menyampaikan bahwa kehidupan Nabi beserta sahabatnya seperti itu. Seperti itu apa? Kadang-kala canda, bersenda gurau. Kalau di Al-Falah kan tidak ada ya. Misalnya ada yang beli sandal baru, diumpetin, tidak ada. Ada anak-anak yang penting. Jadi di sini lebih baik tapi ini onta yang dipotong gitu. Untuk pulang ke kampung itu kan jauh. Artinya melihat orang-orang yang muttaqin itu kehidupannya itu kalau dalam ayat Al-Quran ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Bahkan di ayat lain lahumul busyra fil hayatid dunya. Mereka itu gembira, riang gembira, tidak ada sedihnya. Kenapa tidak sedih? Karena orang-orang yang muttaqin ini menganggap bahwa kesedihan, kerumitan hidup itu adalah takdir Allah, tidak perlu direnungi, tidak perlu direspon, ditanggapi dengan serius. Satu ayat saya ingin menyampaikan terkait dengan orang-orang muttaqin, bagaimana akhir hayatnya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang muttaqin itu disebut muttaqin dari kata takwa. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahihi. Yang disebut muttaqun itu atau orang takwa adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu orang takwa. Apa bedanya orang takwa dengan sabar? Orang takwa seperti contoh menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu. Ketika menjalankan sholat 5 waktu, berarti dia sebagai orang yang bertakwa karena menjalankan perintah. Nah, sabar adalah tahan. Ketahanan dia di dalam menjalankan perintah-perintah itu sebagai sejauh mana. Contoh sholat subuh, biasanya ke masjid. Dan sebaiknya sholat fardu itu di masjid. Tiba-tiba jam 4 hujan lebat. Kondisi cuaca dingin. Biasanya dia itu ke masjid. Nah, ketika dalam kondisi cuaca dingin, kemudian hujan gede, apa yang dia lakukan? Apakah tetap ke masjid atau menaikkan selimutnya? Atau melanjutkan tidurnya sedikit saja dari jam 5:30. Nah, itu semua berulang kepada kita. Jika kita menjadi orang yang muttaqin, maka kita buka selimut itu, kita pergi ke masjid. Tetapi di Al-Falah ini kan jarang, hujan sedikit saja sepi. Bujur. Sepi, apalagi hujan gede, apalagi hujan lebat. Apalagi kalau jalannya sudah tergenang air. Nah, itulah yang disebut sabar. Sabar, ketahanan seseorang di dalam menjalankan perintah Allah. Di dalam menjalankan perintah Allah. Ketika dia tahan betul, maka dia disebut sabar. Ketika dia menjalankan perintah Allah, itulah yang disebut orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang yang bertakwa di akhir hayatnya itu didatangi malaikat. Alladzina, yaitu orang-orang tatawaffahumul malaikat, yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Orang yang bertakwa dicabut nyawanya oleh malaikat ini thayyibina, dalam keadaan suci dari kekufuran. Menjelang akhir hayatnya didatangi oleh malaikat yang kuluna, yang menyampaikan kepada orang yang bertakwa tadi itu, disampaikan apa? Salamun alaikum. Selamat kepada kalian atas apa? Atas kesabaran, atas apa yang kau lakukan di bumi. Ketika menyampaikan salamun alaikum,
udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Kenapa masuk surga? Bima kuntum ta'malun, sebab amal yang kau lakukan di muka bumi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam satu hadis. Nabi bersabda, "Idza asyrafal abdul mu'minu 'alal mauti ja'ahu malakun faqala lahu assalamu 'alaika ya waliyallah, Allahu yaqra'u 'alaika assalam wa yubashshiruka bil jannah." Seseorang yang bertakwa ketika akan meninggal, ja'ahu malakun, didatangi malaikat. Apakah orang kafir atau orang yang tidak takwa itu tidak didatangi malaikat? Sama didatangi. Tapi bedanya, kalau orang kafir didatangi malaikat itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat datang itu memukuli wajahnya dan kemudian memukuli punggungnya, tetapi yang jaga orang kafir tadi itu tidak melihat. Nah, orang yang takwa akan meninggal itu didatangi oleh malaikat, dan malaikat datang ini membawa kabar gembira. Sebelum menyampaikan kabar gembira, malaikat menyampaikan assalamu alaika ya waliyallah, keselamatan, selamat bagi kalian, bagi anda. Bukan hanya itu, Allahu yaqra'u alaika assalam, Allah menyampaikan salam kepadamu. Bukan hanya Allah menyampaikan salam, titip salam, tetapi wa yubashshiruka bil jannah, dan memberi kabar gembira kepadamu sebagai calon penduduk surga. Karena itu orang yang takwa itu hidupnya itu santai, hidupnya gembira, riang gembira, kemudian tidak pernah sedih. Karena kalau kesedihan, ratapan itu sudah satu takfir. Karena takfir itu tidak perlu kita ratapi. Ketika kita mengalami kesulitan, anggaplah itu sebagai takfir, sehingga kita tidak perlu merespon dengan berlebihan. Boleh sedih, tetapi jangan terlalu. Sehingga orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang hidupnya gembira, riang gembira. Ketika malam hari mereka bermuhasabah. Nah, contoh misalnya nanti malam ketika mau tidur, nah kita ingat setelah kita bangun sahur sampai malam, apa yang kita lakukan? Nah, caranya apa yang kita lakukan? Apakah kita merasani orang? Apakah kita berbuat baik? Dihitung. Nah, dihitung apa? Kesalahan kita berapa? Kebaikan kita berapa? Supaya nanti besok hari jangan sampai mengulangi lagi ketika kita pada hari yang sebelumnya melakukan kesalahan. Itu yang disebut muhasabah. Nah, ketika akan tidur itu Nabi memberikan ajaran kepada kita, disampaikan kepada istrinya itu Aisyah, ya Aisyah, kalau mau tidur tidurlah, tapi jangan lupa khatamkanlah Al-Quran dan berikanlah kegembiraan kepada orang-orang Islam. Nah, Aisyah menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana mungkin saya mau tidur kalau khataman Al-Quran? Baca Qurannya belum lancar. Kita khataman Quran di Al-Falah ini berapa orang? 10 orang, berapa hari? Berapa seminggu ya? 10 orang seminggu khatam. Nah ini mau tidur disuruh khatamin Quran. Bukan begitu Aisyah. Yang dimaksud khataman Quran itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan menghatam. Kalau begitu gampang Rasul. Akhirnya baca surat Al-Ikhlas, Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca 3 kali kalau akan tidur. Nah, setelah itu jangan berhenti. Berikanlah kegembiraan kepada orang-orang Islam. Caranya bagaimana? Istighfar. Kalau istighfar jangan sendirian, astagfirullahaladzim. Jangan, itu egois namanya. Tapi dilanjut, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau bisa 3 kali. Jadi baca buku 3 kali, baca istighfar yang lengkap tadi 3 kali. Kita mendoakan orang-orang Islam yang lain, bukan hanya kepada
diri kita, tapi juga orang-orang Islam yang lain. Suatu saat ketika sudah baca begitu tiba-tiba meninggal, maka kita tergolong tadi sebagai orang muttaqin. Nah, kalau orang muttaqin, ketika orang-orang yang bertakwa itu akan meninggal, didatangi malaikat, itu malaikat itu mendampingi, ngiringi, mengantar, diantar. Apakah orang bertakwa itu masuk surganya sendirian? Tidak. Masuk surganya orang bertakwa itu gerombolan, rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Wasiqo itu diantar. Wasiqal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa rabbahum kepada Tuhannya, orang-orang bertakwa kepada Tuhannya diantar ilal jannati zumar. Semua itu gerombolan, berkelompok. Ketika diantar itu berkelompok. Makanya di dunia itu harusnya ini kita itu ikut organisasi. Nah, gitu. Suatu saat ketika meninggal nanti dari kiamat itu manusia dikumpulkan sesuai dengan organisasinya. Kalau organisasi besar kita adalah umat Muhammad betul, tapi organisasi di bawahnya kecil-kecil itu kita ikut bendera mana? Itu nanti pegawai kemenak itu di pintu masuk terowongan Mina, misalnya bawa bendera dari Bekasi, ya jamaah haji dari Bekasi hati-hati selamat ya, gitu. Nanti dari Bogor, dari Lampung, dari mana itu di bawah bendera, yang membawa itu adalah orang Arab sebagai petunjuk jalan. Ya ini rombongan haji dari Bogor, hati-hati perjalanannya karena masuk terowongan itu. Dulu kan terjadi musibah terowongan Mina karena masuk terowongan Mina itu dua arah, bolak-balik. Kalau sekarang sudah satu arah, berangkatnya beda, pulangnya beda. Nah, di akhirat nanti di hari kiamat itu seperti itu. Pintu surga itu kan disambut oleh penjaga. Penjaganya itu kan malaikat-malaikat. Nah, yang memandui adalah malaikat siapa? Ridwan, malaikat Ridwan, malaikat yang selalu senyum. Nah, kalau malaikat yang menjaga senyum, masa yang masuk cemberut itu? Nah, ada cemberut. Nah, ketika akan masuk pintu itu, di dalamnya bidadari itu sudah siap, sudah siap merangkul, sudah siap merangkul. Nah, ketika saat merangkul masa wajahnya pucat. Ketika dirangkul itu ya, dulu ini bukan muhrim, enggak. Harus akad dulu, harus nikah dulu. Di sana nggak ada KUA, nggak ada KUA. Di sana kalau tidak ada nikah. Nah, begitu gembira kondisi istilahnya, kondisi orang-orang yang muttaqin ketika diantar masuk surga itu ada pegawai, karyawan, para malaikat yang mengantar, kemudian di dalam pintu-pintu surga itu disambut. Setelah disambut oleh malaikat masuk ke dalam surga. Nah, di situ ketemu bidadari-bidadari yang ya Allah, itu kita tidak bisa bayangkan. Makanya pada pagi hari ini pertama disebut orang bertakwa adalah orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan juga ditambah lagi harus sabar di dalam menjalankan perintah Allah dan sabar di dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk minal muttaqin yang nanti ketika meninggal didatangi malaikat dengan senyum karena memberikan kabar gembira dari Allah langsung, titip salam kepada malaikat, kepada orang tersebut, dan diberi kegembiraan, kabar gembira dengan surga. Ketika nanti hari kiamat kita diantar oleh para malaikat dan disambut di pintu-pintu surga, dan di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang sangat cantik. Itu saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.